kok bisa botol ini dibuatkan dakron jadi nilon, kemudian jadi bahan baju. Awalnya sih orang mengecilkan sekali usaha seperti ini. Nggak dipandang Nggak ya? dipandang lah ya, dipandang itu sebelah mata lah. Ente mau jual kemana katanya begini barang kayak gini kan gitu, segitu banyaknya. Ini bisa menghasilkan, bisa menafkahi keluarga, minimal seperti itu. Mobil perusahaan datang ke tempat kita packing sampai tinggi. Gapura orang habis, Pak. Wah, kena nyangkut gapura. Iya, benar. Bagaimana saya hidup itu bermanfaat di lingkungan. Nah, ini top banget nih. Nah, bermanfaat di lingkungan artinya memberdayakan lingkungan situ biar ada penghasilan. Penghasilan sama dengan perusahaan lah gitu. Minimal ada, dia nggak pakai ongkos, tangga lingkungan dekat aja. Ya. Ibu-ibu itu diberdayakan itu. Oh, awalnya dua. Itu Milah aja. Tidak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Awalnya tidak ada yang mau, tidak mau. Apain sih kerja kayak gitu gitu. Tapi pas dilihat penghasilannya, lumayan juga. banyak, lumayan per minggunya. 4 minggu. 4 minggu 2 juta. Ya. Wah, udah lumayan. Akhirnya kan satu orang itu ya. Itu pertanyaan satu orang. Akhirnya lama-lama saya mau ikut kerja lah gitu, ikut ini. Ceritain ke tetangga yang lain. Ada sekarang banyak, jadi 10 orang. Badak itu dikenal juga ada orang. Kalau misalnya badak itu orang orang benteng nih. Orang asli benteng ini pasti. Sama Adupi Indonesia bersih. Baik, selamat sore Sobat Adupi. Kali ini kita kembali lagi dengan Recycle Talk, channel pertama ya di Indonesia yang membahas tentang masalah sampah dan daur ulang plastik. Nah, pada sore kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber kita yang cukup menginspirasi, yaitu Bapak Nana dan Mas Babai dari UD Badak Benteng di Tangerang, Rajek, Tangerang. Nah, UD Badak Benteng merupakan salah satu mitra kita di GSN, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini akan menginspirasi bagi pengusaha-pengusaha daur ulang plastik, terutama yang di bidang pengumpulan dan pengepresan. Sebelum kita mulai, kita simak dulu profil tentang Badak Benteng. Saya Ahmad Babai Badawi, saya dari UD Badak Benteng sebagai pengepres PET. Saya dapat bantuan dari modal, bimbingan. Dari awal nggak tahu jadi banyak pengetahuan. Tadinya belanja sedikit, ada tunjangan modal bisa lebih banyak lagi. Waktu saya sebelum bergabung dalam program Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional, usaha saya mampu mengumpulkan plastik untuk bahan baku daur ulang sebanyak 4,7 ton per bulan. Kini semenjak saya ikut bergabung Gerakan Ekonomi Sirkular, kapasitas naik menjadi 12,4 ton per bulan. Saya berharap pada masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan membantu pemerintah di bidang daur ulang. Baik, itulah Sobat Adupi, profil dari UD Badak Benteng. Gimana kabarnya Pak Nana, Pak Mas Babai? Alhamdulillah sehat? baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Tadi lancar ya untuk ke studio ya. Lancar. Oke. Baik, jadi pemirsa kita dari Sobat Adupi pengen tahu bagaimana tentang Badak Benteng, bagaimana dulu Pak Nana memulai usaha ini di Tangerang sampai menjadi seperti sekarang. Mungkin Pak Nana bisa cerita sedikit tentang awal mula Badak Benteng ini berdiri gitu. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Heri udah memberikan kesempatan saya untuk menceritakan bagaimana berdirinya UD Badak Benteng yang kami kelola selama ini.
Ya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengundang saya ke sini. Ya, sama-sama. Tentunya biar agar lebih terkenal lagi Ude Badak Bentengnya. Iya dong. Luar biasa. Jadi punya Ude Badak Benteng ini yang saya kelola usaha dalam bidang plastik khususnya. Ya. Awal mula daripada berdirinya pertama-tama sih tidak punya press pertama. Kedua, Ude Badak Benteng ini khusus gitu buat percontohan di Tangerang khususnya. Kayak umumnya. Maksudnya percontohan itu Percontohan gimana? untuk mengelola sampah agar sampah jenis apa? sampah jenis plastik seperti mineral seperti ini. Oh, Nah, PET. iya, Ya. PET ini. Jadi kalau sudah dipakai secara orang airnya diminum, Sisa kemasannya. sisanya dibuang di pinggir jalan atau di mana saja atau di mana-mana. Sehingga saya memanfaatkan PET ini biar tidak merusak lingkungan tentunya. Tidak terbuang ke sungai Terbuang ke atau ke laut. sungai atau ke laut. Jadi saling memanfaatkan, artinya setelah airnya diminum, dikonsumsi, maka botolnya ini yang kita manfaatkan. Kita olah, kita olah. kita kumpul. Jadi seolah-olah kita membantu pemerintah juga nih. Oh, biar iya dong. Iya, biar lingkungan ini rapi, bersih gitu. Iya, seperti itu. Tapi awalnya memang Pak Nana langsung mengumpulkan PT atau ada usaha lain sebelum itu? Sebelum itu ada usaha. Apa itu? Sebelum itu ada usaha plastik kayak macam karung. Oh, dulu ngumpulkan karung-karung. Karung boncos namanya. Oh, karung boncos istilahnya Iya, ya. untuk bahan. Di mana dikumpulkan? Dari lapak ke lapak. Dari apa? Dari apa namanya, pengepul. 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 Ngumpulin karung boncos. Iya, kumpul karung boncos. Terus di daerah mana lagi? Ya, di luar Tangerang kayak macam Serang, Mm-mm. Tenjo, Bogor, ke sana Parung, sampai ke Lewiliang. Dulu zamannya itu setelah apa namanya? Karung itu, karung boncos. Nah, setelah itu karena mungkin usahanya agak berat. Lebih ringan ini tapi untungnya menggiurkan juga. Siapa yang kasih tunjuk? Oh, bawa botol ini. Awal muasalnya ini dulu pertama saya kan ngambil karung ke sana karena mungkin karung Kemana diambil karung? ke PT, salah satu PT Tangerang. Boleh sebutkan boleh? Oh, boleh aja nggak apa-apa. Oh, jadi PT apa namanya? Langgeng Jaya. Langgeng Jaya yang berada itu di perusahaan Bunda. daur ulang. Perusahaan Iya. daur ulang plastik ini. Akhirnya saya melihat kok bisa botol ini dibuatkan dekron, kemudian dakron jadi nilon, kemudian jadi bahan baju. Oh. Nah kenapa tidak, saya ini kan harus apa ya? Ya pokoknya yang namanya ini gimana caranya kita dapat. Akhirnya dari perusahaan ada penawaran, penawaran gitu Pak. Oh, awalnya dulu di perusahaan itu ngambil apa? Ngambil limbahnya, namanya limbah. sampah yang dibuang. Sampah dari perusahaan Iya, itu. sampah yang dibuang dari perusahaan. Residunya tidak dibuang khusus saja ke tempat. Jadi cuman jemput sampah dibuang, buang, awalnya. Tapi belum ambil botol. Belum. Nah, setelah melihat kok ini bisa ya dibuat dakron itu. Di perusahaan itu. Di perusahaan itu. Akhirnya lama-lama berpikir, kalau misalnya saya bisa nggak masuk ini, kata yang pengurus di sana, boleh Pak. Itu awal muasalnya. Awal muasal kita dagang ini. Iya. Pertama dikumpulkan secara ini aja, penjualan pakai karung Pak, pakai karung yang jumbo bag. Ya, yang gede-gede. Cuman nggak efektif. Satu truk itu paling 5 kintal. Satu truk 500 ya. Kilo ya. Ya, satu truk itu paling 5 kintal, paling banyak tinggi sekali 6 kintal. Terus? Tapi lama-lama ada juga penawaran lah. Misalnya gimana kalau seandainya saya tawarin press nih buat mesin press. Ya. Buat ngepres ini. Ya, saya bilang boleh aja kalau memang misalnya untuk efektivitas pengiriman biar padat. Tonasinya biar banyak lagi gitu. Tonasenya sehingga dalam 1 ton, dalam 1 truk itu bisa mencapai 6 ton ya.
Satu truk 6 sampai 5 ton. 5 6 ton. Ya. Dari 6 kintal menjadi 5 ton gitu. Wah, Nah. cukup jauh peningkatannya. Iya, itu kalau curah itu pengirimannya setiap hari. Kalau yang present itu seminggu 2 kali. Oh, jadi irit biaya transport. Biaya transport ya, seperti itu. Terus Cuman tonasinya lebih banyak yang di tonasenya pres banyak. itu, iya. Iya. Nah itu, jadi Makanya sejak itu mulailah pakai mesin pres. Mesin pres kemudian berdilir badak benteng. Nah, Ini badak benteng karena waktu itu Pak, Bapak punya CP enggak? Enggak punya. Nah. Terus ngirim Pak ini pakai apa Oh, nih? orang PT-nya nanya. Iya, orang PT Bapak nanya. ada perusahaan Pak nggak? dari mana nih? Perorangan nggak? Aduh, kalau perorangan kalau bisa mah Pak ada CP atau gimana lah gitu. Ya mikir saya, ya udah Pak, udah badak benteng aja. Dari mana udah badak benteng kan gitu. Iya. Kalau benteng pasti terkenal di Tangerang lah. Ya. Tangerang itu daerah benteng Daerah namanya. benteng lah. Ya, kalau Kemana-mana pasti ada. Kalau benteng ya pasti tahu pasti lah. Tangerang Ya, gitu ya. Kabupaten Tangerang benteng. Kalau badak itu apa? Kalau badak bahasanya ya mobil. Mobil. Mobil Jadi atau badak itu dikenal juga ada orang. Kalau misalnya badak itu orang badak benteng, badaknya itu orang bisa jadi juga orang. Aslinya berarti orang benteng nih. Orang benteng. Asli benteng ini pasti. iya, ini Tangerang Asli. memang terkenal daerah benteng ya. Iya bentengnya. Gitu. Oh, makanya akhirnya dinamain UD Badak Benteng. Badak Benteng. Karena terpaksa harus karena kalau mau masuk pabrik harus punya perusahaan katanya. Iya. Nah, sejak itu dari nggak punya perusahaan apa-apa, nggak ngerti apa-apa, dikenalkan PT, Iya. kemudian tambah mesin pres, setelah itu ternyata harus punya perusahaan. Iya. Sejak itulah Berdiri. Nana Iya. mendirikan usaha UD Badak Benteng. Iya. Oke. Iya. Ya, clear sih masalahnya itu. Nah, setelah itu berapa sejak awal itu bagaimana caranya Pak Nana mulai mendapatkan barang-barang itu di sebelum disetor ke pabrik gitu. Gimana caranya? Dari awal sih pertama kesulitannya Nggak tahu kemana. Iya pabrik. kemana nih mau kemana nyari nih iya. rupa-rupanya kalau kita sudah tahu pabrik pemasukan berapa kemudian itu juga di bawah berapa awalnya sih orang mengecilkan sekali usaha seperti ini. Nggak dipandang Nggak ya. dipandang lah ya, barang sebelah mata lah. Ente mau jual kemana katanya begini barang kayak gini kan gitu, segitu banyaknya. Setiap barang yang ada di sini ya namanya kita persaingan di usaha. Kadang-kadang gitu kita sebelum timbang barang kita ada kontan duluan tuh. Berapa ada barang? Udah saya bayar duluan. Gitu. DP dulu artinya. Baru separuh bayar. Berarti kita butuh modal dong. Butuh modal. Iya, butuh modal. Untuk itu memang kesulitan modal walaupun bagaimana memang ada juga kepercayaan. Pertama kita ke telapak-lapak tetangga dulu lah. Pengepul tetangga. Tapi kalau di luar daripada itu minimal kita harus ada modal di samping modal kepercayaan juga modal finansial. Ya, ini berapa modal awalnya? Kalau boleh tanya, modal awalnya kira-kira dulu berapa mulai Kalau usaha? modal awalnya zaman itu tahun 2015-an ya, mulai 2015. Iya, 2015-an. Kecil lah. Berapa kalau biar pemirsa tahu? Iya, awalnya paling 10 juta. 10 juta Awal ya. 10 juta. Terus ada tempat. Ada tempat Untuk ngumpul. gitu, dikumpul gitu. Oke, terus cari suppliernya. Supplier. Kalau beli barang waktu itu 10 juta mungkin kita nggak langsung sekaligus. Kalau modal 10 juta paling misalnya di 3 lapak itu kita bayar dulu 3 juta. Setelah pengepresan Terus dia nanti setor. Ya, pengepresan barang. baru misalnya 2 hari misalnya udah transfer atau udah dibayar dengan perusahaan baru kita bayar. Modalnya kepercayaan aja sebetulnya. Kepercayaan. Gitu. Iya, mulai modal 10 juta itu dapat awalnya berapa ton tuh? Awalnya per bulan gitu. Itu masih murah. Masih murah kalau tidak kita bicara sekarang. Waktu itu kalau kita butuh 3 ton per 2 hari kalau nggak salah. 3 ton 2 hari. 3 ton itu 3 hari. Nah, pengumpulannya itu paling kita juga janji dengan yang punya barang ini. Misalnya, Pak, mohon untuk ditunggu 2 hari atau 3 hari paling lambat lah gitu. Artinya sama dia tetap diberikan. Nah, kita pengepresan 1 hari. 1 ton setengah itu 1 hari kan ada 2 presan sekarang ini. Itu 2 presan. Jadi 1 ton setengah. Jadi berarti kalau 3 ton itu berarti cuma 2 hari setengah lah. Langsung kirim. Kalau misalnya Senin ngepres kemudian Selasa kirim kemudian transfernya Rabu ya.
Jadi 1 hari Nah, langsung bayar. udah lumayan. Wah, Jadi enak ya maksudnya langsung. udah masuk udah cepat. Efektivitasnya luar biasa dibandingkan dengan pengepakan. Pengepakan itu dari ibu-ibu yang udah lagi milah itu menyurtil, dimasukin ke karung, pakai tali, naikin ke mobil, baru kirim. Lu lama itu prosesnya. Sampai ke sana juga penimbangannya juga nggak efektif kan, timbang juga itu. Kalau sekarang ini masuk mobil, selesai lah penimbangan. Iya, Ada begitu. hasilnya udah. Sampai pabrik 1 hari dibayar. Iya. Wah, sejak itu mulai kecanduan. Wah, ini Nah, bisnisnya ini- enak nih gitu. Ini luar biasa, ini bisa menghasilkan. Iya, Ini iya. bisa menghasilkan, bisa menafkahi keluarga, minimal seperti itu. Iya ya. Gitu. Nah, terus apa namanya? Di awal-awal itu apakah cukup dengan tempat modal 10 juta terus ada lagi nggak perlu kendaraan apa gitu? Kalau Belum ada kendaraan. kendaraan waktu itu masih mobil kecil, Pick up. pick up, mobil kecil carry, mobil kecil itu. Oh, satu. Sewa lagi. Oh, malah disewa malah. Enggak, malah sewa. Kadang-kadang kalau ngirim, sewa mobil orang. kalau ngirim nih kan ada mobil satu doyok gitu. Kalau misalnya ngirim nggak mungkin nih mobil nih ya apa namanya pakai kirim. Tapi kan kadang kalau ngirim akhirnya sewa mobil dulu. Gitu. Mobil yang satu ngambil barang ke tempat-tempat lapak yang lainnya. Mobil yang sewa ini Untuk ngantar ke pabrik. antar ke pabrik. Oh, jadi truknya disewa Iya. untuk ngantar ke pabrik. Iya. Kalau yang ngambil barang itu pick up yang lebih Pick up, kecil. yang lebih kecil. Biar masuk gang-gang Iya. kecil Iya. ya. Sehari itu bisa 5 rit kalau mobil kecil. 5 rit itu kira-kira berapa kintal? Satu pick up itu 300 kilo. 300 kali 5 1,5 ton ya. Iya, Sehari. sehari. Ah, Iya. itu udah pakai mesin waktu itu. Waktu itu belum ya. Belum, masih bodongan Masih gitu ya. bodongan. Ah, Karungan. karungan. Ya. Cuman waktu itu belum karena gini mobil itu pun juga muatannya kayak apa gitu. Kalau pun nggak kelihatan kayak itu aja. Jadi mobil nggak kelihatan ini. Tinggal kepalanya doang. Tinggal kepalanya doang. Karena saking numpuk di belakang Bahkan ya. kepalanya juga dipakai kabinnya pakai karung muatan. Saking diirit-irit itu Ya, ya. biar mobil kecil itu muatannya seperti truk aja. Iya, nggak rugi di ongkos ya. Ya karena kan ini kalau udah di kosong ringan banget kan. Iya. Nah, Benar. setelah tahun berapa itu mulai pakai mesin press? Kenalnya dengan perusahaan itu khususnya PT Langgeng itu kenal dengan HRD-nya, ditawarin dengan mesin press tahun 2015. 16. 2016 ya. 16. Oh, setahun setelah mulai, perusahaan baru dari iya. dikasih tahu sebaiknya pakai mesin press. Iya. Oke. 2016. Nah, terus caranya modalnya ada nggak beli mesin press? Waktu itu pertama kita bayar separuh. Oh, di DP separuh. Bayar separuh. Yang nyiapin kita cari sendiri mesin press atau pabrik yang siapin? Perusahaan. Oh, perusahaan. Perusahaan waktu itu. Pabriknya. Nah, yang separuhnya itu kita ngirim barang, bayarnya disepakati aja, misalnya Oh. 1 juta untuk satu pengiriman, 1 juta Oh, untuk pengiriman. gitu. Ada sampai lunas tuh. Oh, artinya pabrik nalangin setengah, Setengah. kita setengah, nanti cicilnya pakai barang ke bener, pabrik. pakai barang. Jadi Oh. ya sistemnya kerja barter. Oh. Kita diuntungkan dengan mesinnya, Iya, kemudian perusahaan juga karena butuh dengan Dapat barang. gitu. Gitu. Oke, jadi sama-sama terbantu lah ya, Iya, sama terbantu. Nah, itu 2016. Nah, sekarang gimana caranya untuk meningkatkan jumlah suppliernya? Sekarang udah dari awalnya berapa ton? Awal muasalnya itu 1,5 ton, 3 ton. 3 ton. 3 ton. Awal-awal. Ya. Nah, ketika udah punya mesin press, jadi berapa ton? 12. Meningkat. Enggak, belum, waktu itu belum, kan mesinnya masih satu waktu itu kan masih kesulitan itu. Terus ketika mesin tesnya ada 2, 1,5 ton, 1,5 ton. Berarti satu hari itu 3 ton itu. 3 ton. 3 ton satu hari itu. Itu. Nah, berarti sebulan tuh berapa ton tuh? Nah, jadi 3 ton. Tapi nggak tiap hari juga Enggak, kan? tiap hari. segitu. Kalau Nah, per minggu 10. 10. Patokannya seminggu, pokoknya per minggu itu 10 karena kan kita dari bahan yang dikupas dulu, kemudian bahan baru kita ngepres gitu. Udah kumpul ngepres gitu. Seminggu itu 10 tonan lah waktu itu. Waktu itu ya. Nah, sekarang udah berapa ton? Nah, ini sekarang karena ini kan yang lebih tahu nih. Nah, ini Babai anaknya Pak Iya, Nana. anak saya Ini Babai masuk ke usaha ini tahun berapa? 2017 ya? 2016. 2017 serahkan. Oh, Diserahkan berarti ya, belajarnya Iya. 2 tahun. Iya, 2 tahun. 15 sampai 2015, 17. 2016 diserahkan nih perusahaan nih. Nah, karena pegang nih sama Baba ini. Nah, gitu biar
untuk diwariskan sama anak gitu. Oh. Nah, jadi bisa diwariskan. Jadi ingat pemirsa, usaha daur ulang plastik PT ini bisa diwariskan Diwariskan, ya. untuk anak-anak kita. Ya, nah. Jaga lingkungan. Oh, tentunya. Ya, sekarang Bapak ini. Nah, setelah dari Bapak udah ini benar-benar udah 100%. Oh, udah diwariskan. Cuma Nah. pengawasan tetap. Oh, tetap Namanya komisaris orang. berarti. Ya, komisaris besar ya. Pengawasan aja. Komisaris besar. Iya. Oke, nah gimana Bay? Setelah 2 tahun belajar dari Bapak, terus tahun 2017 diserahkan jadi manajernya ya, kepala gudangnya sekaligus manajernya. Nah, gimana? Apa yang berbeda dari waktu Bapak kelola dan dengan Bapak yang kelola? Bedanya apa? Sebetulnya dari awal itu berdiri kan tahun 2015. Itu pun Bapak yang manajemen, saya yang di bawah, gitu kan. Kerjalah ya. Kerja. Ah. Jadi mempelajari apa sih Jenisnya PET itu, kalau di lapak-lapak bodongan gitu. ya, bahasa lapaknya ya. Iya, bodongan gitu. namanya, bodongan. Sampai oh berarti kok ini dibuangin, kita harus tahu jualnya kemana. Biar enggak jadi dibuang begitu aja lah gitu. Terus Setelah pelajari di perbedaan press sama yang karungan, ternyata jauh sekali Jauh. bedanya. ternyata jauh sekali. Satu Lebih karungan untung yang itu mana? kalau bicara untung lebih jelas di press. Oh, oke. Nah, lebih bahayanya itu kalau karungan, Pak. Ah, Waktu itu pernah pertama kali kita ngirim ke pabrik, uh-uh. saya yang kawal mobil perusahaan, datang ke tempat kita packing sampai tinggi. Gapura orang habis, Pak. Wah, kena nyangkut. Nyangkut gapura. Iya, benar. Jadi itu kesan sangat luar biasa. Terus teringat terus sampai Terus sering ganti. sering ganti Itu kapura. membahayakan maksudnya. Nah, terus apa yang dilakukan? Itu akhirnya harusnya biar nggak terlalu membahayakan orang lain. Coba gimana nih biar kayak orang-orang bisa dipres, kok kita nggak bisa. Gitu. Oh, jadi Ayo, waktu bodongan dulu sering nyangkut di kabel-kabel, Ya, di gitu. gapura, Benar, karena dipaksakan karena barangnya geringan ya. Ringan, akhirnya numpuk terus ke atas. Oke, sejak itu yang mendorong salah satunya gitu. beralih ke press, gitu ya. Ayo Oke, kita biar usaha tidak membahayakan orang lain. nggak ganggu kenyamanan orang juga, gitu ya. Akhirnya carikan solusi. Ayolah kita beranikan ngepres, gitu. Oke, dengan cara tadi dibantu oleh pabrik juga ya. Gitu. Pabrik juga. Diskusi sama orang tua, wah kalau di lapangan seperti ini, kalau di press seperti ini ya gitu. Ketemulah mesin press itu. Oh, Bapak tamat sekolah apa? SMK SMK. Iya. Jurusan apa? mesin. Oh, mesin. Oh, berarti cocok ya. Iya. Nah, ini mesin Auto ya, auto. otomotif ya. Nah, Auto jadi Nah, sekarang kalau mesin-mesinnya ada kerusakan apa siapa yang tangani? saya sendiri aja. Oh, Ya. lama-lama bisa sendiri Ya. ya. Wah, luar biasa. Nah, itu selain itu pelajarannya ini setelah bermesin itu apa suka dukanya? Ada kendalanya nggak? Kalau mesin itu kadang-kadang lagi dipakai buat kejar tonase, karena kan di bawah, karena sekarang orang-orang udah pada tahu kita itu pengepul PET gitu kan. Banyak yang nawarin karena di bawah banyak yang kenal, banyak yang nawarin mesin yang kurang bagus. Kadang-kadang ada Berarti kendala. kita harus pandai-pandai memilih Mesin. mana kualitas mesin. Itu kuncinya juga ya. Ya, Karena itu. kalau mesin press ini kan kalau semakin padat dan kuat dia kan makin berat juga Ya. kan. Jadi tonase kita bisa kirim pabrik Bertambah. tambah ya benar. Ya itu ya. Itu tips juga untuk pemirsa yang pengen terjun di bidang daur ulang plastik khususnya botol PET. Jadi pintar-pintar juga memilih bengkel yang bisa memproduksi mesin-mesin press karena itu kunci juga dalam usaha ya pengepresan. Jadi biar nggak ada terhambat. Iya, betul. Nah, yang lain ada nggak suka dukanya selama menjalankan usaha ini?
Ya terserah mau dulu atau yang sekarang atau apa. Banyak. Atau ada yang lucu-lucu nggak di kelakuan suppliernya atau apa, ada nggak gitu? Saya kira kalau ditanya suka duka ini luar biasa, seperti namanya usaha di lapangan ya suka duka. Yang paling diingat apa gitu? Paling diingat suka dukanya ya salah satunya kalau dagang itu kan semestinya juga kita harus jujur, tapi juga kita harus bohong. Tapi nggak selamanya kita dagang itu harus bohong ya. Maksudnya bohongnya apa nih? Dalam hal apa nih bohong? Kan kita penawaran di bawah nih misalnya kan bohong itu kan ya bukan Nawar artinya. nawar gitu. Oh. Pak kalau Pak ini pet udah naik belum kan gitu itu biasa Ya tawar menawar lah ya. Menawar. Itu biasa senangnya itu sebetulnya. Ya, Itu apa namanya ya lumrah dalam dunia dagang ya. Kalau senangnya itu. Tapi kalau dukanya gini, kadang-kadang udah kita nawar sekian misalnya di harga 5.000, tapi pabrik udah misalnya udah belum naik ya. Dia bertahan aja, 5.000 kemarin 5.000. Pokoknya enggak gitu. Jadi pandai-pandai kita nawar ya. Iya, pandai-pandai kita main di lapangan lah gitu saya kira. Kalau kalau sukanya sih banyak. Kita banyak teman. Banyak teman di lapangan, banyak saudara. Ya karena lapangan. supplier nambah, kita nambah gitu. teman ya. Kalau dukanya banyak, diantaranya dalam pengangkutan ada juga mesti harus target mobil kempes di jalan. Karena Misalnya Itu resiko. resiko ya. Tapi ini maaf juga kalau misalnya dalam ini kan kalau tadi tuh ngambil di lapak itu di pengepul itu kan mestinya kalau kita bolak-balik rugi di ongkos, rugi di kos ya. Tapi kita paksakan muat. Sampai ke jalan trita. Tapi memang ditilang. Kita ditilang. Tapi memang kita melanggar. Itu salah satu tantangannya ya. Kalau misalnya memang itu kita melanggar karena apa? Di sisi lain kita usaha biasanya biar penuh maksudnya. Biar penuh. Nanti memang nyari pelanggaran tambahin. jelas. Over bagasi. Overload. Ya. Overload pasti itu. Tapi suka juga dombelin Ya. sama apa namanya orang di jalan. Karena muatan terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Tapi sekarang masih gitu nggak? ya enggak sih. Enggak lagi. Nah, terus ini itu kan lama-lama kan banyak supplier ya. Nah, tadi ada yang di DP dulu ya. Ada nggak cerita tentang ada supplier yang butuh uang, tolong bantu anak saya sekolah dulu atau anaknya sakit. Ada nggak? Ada. Ah. Di lapangan itu macam-macam, Pak. Oh. Keluhan mereka yang kita tangkap, kita pelajari biar sama-sama kita bantu. Terus mereka. biasanya gimana tindakan Bapak kalau ada Nah, Pak, saya bantu ini dulu, terus gimana Bapak biasanya? nah, biasanya ada langganan, Pak Mas, ini saya butuh ini. Nanti ya Bu, saya akan coba bantu. Nah, yang penting barangnya jangan kemana-mana kan. Jadi ada apa? Misi apa sosialnya juga ya. Kita menjalin apa hubungan silaturahmi dengan saling bantu membantu ya. Jadi ini dampak sosial juga untuk pengusaha-pengusaha ini. Selain banyak teman, kita juga saling membantu tetangga tetangga, terus membuka lapangan kerja ya. Ini pekerja-pekerjanya dari tetangga semua. Oh iya benar Pak. Yang perlu saya ceritakan ini kan coba. Dulu nih kan ceritanya awal muasal berdirinya ini kan bagaimana nih tetangga ini kan kalau dulu kan banyak juga ibu-ibu banyak yang ke sawah. Kalau sekarang sawah udah nggak ada. Mikir saya gini, bagaimana saya hidup itu bermanfaat di lingkungan. Nah ini top banget nih. Nah bermanfaat di lingkungan artinya memberdayakan lingkungan situ biar ada penghasilan. Di sisi lain dia ibu rumah tangga, tapi di sisi lain juga dia kerja nggak terlalu jauh. Penghasilan sama dengan perusahaan gitu. Minimal ada. Tahu salah satunya kelebihannya dia nggak pakai ongkos, tangga lingkungan dekat aja. Ya. Ibu-ibu itu diberdayakan itu. Kebanyakan ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu untuk mengupas apa namanya itu? Labelnya buka tutup. Nah ini kan penghasilannya ya dibandingkan ini minimal membantu lingkungan itu biar ekonominya meningkat gitu. Minimal seperti itu dulu tujuannya awalnya seperti itu, tapi saya mikir bagaimana kalau dulunya awalnya plastik kan dipres, tapi kalau ini kan sekarang ya bisa nih ibu-ibu nih pekerjaan ibu-ibu gitu. Itu jadi karena kan ibu-ibu kebanyakan waktunya di rumah ya. Ya, di jadi rumah. untuk ngisi waktu dia bisa kerja di tetangga gitu ya.
Nah, sekarang berapa pekerjaannya, jumlah pekerjaannya? Awalnya 2. Oh, awalnya 2. Awalnya 2. Itu Milah pun aja. tidak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Awalnya tidak ada yang mau, tidak mau. Apain sih kerja kayak gitu gitu. Tapi pas dilihat penghasilannya, Lumayan barang juga. banyak, lumayan per minggunya. Dibandingkan dengan ya taruhlah kerja ya. Jadi seminggu dia dapat 500, seminggu dapat 500. 500 nih 500 ribu. 500.000 maksudnya. 500.000. 500.000 kan kalau 4 minggu 4 minggu 22 juta. Ya. Wah, udah lumayan. Waduh, akhirnya kan satu orang itu ya. Itu pertanyaan satu orang. Akhirnya lama-lama saya mau ikut kerja lah gitu, ikut ini. Ceritain ke tetangga yang lain. Ada sekarang banyak, jadi 10 orang. Jadi sekarang udah berapa orang? 10 orang. 10 orang. Bahkan rebutan kalau misalnya ada barang ini rebutan. Nah, ini punya saya gitu. Jadi sekarang ini bahkan jadi mau awalnya mau asal kita ada kesulitan tadi itu ibu-ibu Tenaga kerja. iya nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Iya. Karena apa itu biasanya nggak mau? Karena dia nggak kerjanya jelek, jorok. Satu kerjaan itu kotor, kedua katanya ngapain sih kerja gitu, nah gitu. Tapi setelah lihat uangnya, wah ini penghasilan nih. Iya, iya. Nah, oke. Terus sekarang artinya usaha ini sudah menghidupi 10 karyawan ya. 10 keluarga berarti. Itu ibu-ibu. Ibu-ibu semua ya. Kalau laki-laki ada berapa? Ada yang ngepres 2. 2, yang di mobil 3. Berarti 15. 15. Oh, ada 15. 5 laki-laki dan 10 ibu-ibu. Tukang sortir. Iya, tukang sortir gitu. Iya, itu ngerjanya santai aja sambil ngobrol ya. Iya, sambil ngobrol, sambil gosip gitu ya. Jadi gambar gosip pada duit. Dapat duit, iya. Nah, itu pemirsa. Nih enak juga nih kayaknya dengar cerita kita nih sore ini. Nah, dari tahun 2017 kemudian Babay yang kelola. Nah, 2000 berapa kita? 2021 ya. Kita punya program. Namanya Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional. Nah, kira-kira apa manfaat program ini bagi usahanya Pak Nana dan Babay? Satu, kita banyak wawasan. Misalnya apa itu wawasannya? Kita bisa belajar dari mentor-mentor yang udah lebih paham, lebih pengalaman dari grup. Oh, diberikan pelatihan apa aja selama ini dari selama GSN? ini yang tata cara pengelolaan. Gitu. Maksudnya pengelolaan, tata kelolanya. Gitu. Terus dari apalagi? yang belum rapi jadi rapi. Lapaknya diatur lebih rapi. Terus ada diajarin pencatatan ya. Oh ya, ada admin. Pencatatan. Jadi tadinya habis beli buang gitu. Nota-notanya. Sekarang enggak dirapiin. Enggak dirapiin. Iya, jadi sekarang untuk administrasi udah rapi. Ya. Udah lebih rapi. Terus apa lagi? Modal usahanya untuk apa? Dapat berapa bantuannya? Pertama itu berapa? 30. Oh, tahap pertama 30. Tahap pertama 30. Ini udah tahap kedua, 70. bahkan udah lewat ya. Udah mulai kita angsur ya gitu. Bantuan secara berarti total udah hampir 100 jutaan ya. 70 juta. Gitu. Dibantu sama Adupi ya. Ya waktu itu saya juga nggak percaya sebetulnya. Ini apa ini maksudnya ditawarin ini ada asosiasi dunia plastik Indonesia nih yang nawarin modal seperti itu. Masanya sih ada orang yang nawarin modal tanpa ada persyaratan ada katanya gitu. Ya, terus Tapi ternyata benar bahwa memang ada penawaran modal tanpa syarat seperti bank lah ya. Gitu. Tapi benar pas itu udah pertama sekali coba aja dulu. Akhirnya benar pertama, kemudian kedua, sekarang udah tahapan kedua. Ya mudah-mudahan nanti tahapan ketiga berjalan. Amin. Baik lah, gitu ya. Ya, asal usahanya juga meningkat. Ya, tapi luar biasa sekali dengan Adobe ini artinya bisa ngebantu modal. Di samping ngebantu modal kan ya pokoknya dalam usaha itu modal itu ada 2. Modal mau, modal finansial. Artinya kalau ada modal finansial tidak ada kemauan ya juga nggak jalan. Tapi duanya terus jalan. Karena kalau memang ini ya minimal seperti ini usaha itu jalan dua-duanya. Jadi dengan adanya Adobe ini saya sangat banyak terima kasih. Artinya memang usaha ini bisa jalan lah gitu. Artinya sekarang itu walaupun kalau namanya kemarin ini ya namanya tersendat dengan Covid
Tapi alhamdulillah masih tetap berjalan. Pas waktu Covid tetap ini Aja ya, jalan tetap ya, gitu. lancar ya. Walaupun memang kendala di perusahaan juga pengiriman dibatasi kan gitu. Dibatasinya satu pabrik kadang-kadang libur, kadang-kadang jadi itu kendalanya. Ya kalau itu mah udah kena program ya gitu. Tapi waktu selama Covid terakhir ini ada pengurangan karyawan nggak? Ada juga, tapi kalau itu kan kadang juga waktu pengiriman, kalau dulu memang tiap hari kalau namanya di ini aturan, kemudian ada pengurangan di perusahaan gitu. Nah, tapi sekarang ini memang ada juga. Kalau sekarang udah mulai berangsur-angsur ekonominya, mulai kembali normal. Udah normal lagi ya sejak Covid ya. Kira-kira apa saran dari Pak Nana sama Babai nih untuk pemirsa kita yang pingin memulai usaha pengumpulan daur ulang plastik botol ini, apa kira-kira? Nih kalau saya bersaran kepada pengusaha pemula. Kita jangan malas dengan gengsi, jangan gengsi. Jangan gengsi. Oke, pertama. Jangan gengsi dengan lingkungan, bahwa kita latar belakang pendidikan. Saya juga pendidikan kan bukan SD amat kan itu ya. Ngomong-ngomong Pak Nana tamatan apa sih sekolahnya? Sarjana ekonomi saya. Waduh. Sarjana ekonomi tuang 5. Waduh. Tapi kan manfaatnya, yang jelas fungsinya, manfaatnya untuk lingkungan bagus. Itu aja. Iya. Jadi jangan malu ya. Jangan malu aja. Padahal kalau memang kita malu, ngapain harus malu kalau kita memang bermanfaat untuk masyarakat di situ. Betul, lingkungannya. Apalagi kita buka lapangan kerja ya kan, bisa mempekerjakan ibu-ibu tetangga gitu kan. Bisa bantuin uang sekolah anak karyawan kita ya kan, bantu berobat gitu kan. Yang lain gitu. Itu aja sebetulnya jangan gengsi aja untuk masalah usaha. Pertanyaan terakhir nih, kira-kira pemirsa ingin tahu dari sejak mulai itu sekarang udah punya apa sih? Udah dapat rumah, udah dapat mobil, apa enggak? Biar termotivasi pemirsa kita. Badak Benteng udah diserahkan ke anak. Alhamdulillah dengan adanya bantuan seperti ini, namanya walaupun ya kalau dibilang kecil mungkin kata orang, tapi kalau kata saya manfaatnya luar biasa. Sehingga anak saya ini bisa buat rumah, bisa mandiri. Kemudian Bapak udah bikin rumah nih. Udah punya rumah tangga sendiri gitu. Udah sampai rumah tangga sendiri gitu. Bisa jadi memang manfaat ini luar biasa. Dengan apalagi kemarin kan ada bantu dikit-dikit kan untuk modal sekian, untuk rumah tangga sekian, minimal ada penghasilan gitu. Itu. Ya, jadi banyak ya. Jadi bisa pertama usaha daur ulang bisa diwariskan. Nah, itu yang pertama. Yang penting jangan malu, jangan gengsi ya. Ada kemauan. Yang kedua bisa untuk membuka lapangan kerja untuk membantu lingkungan tetangga kita, kemudian membantu lingkungan juga, membantu pemerintah juga untuk ini. Ya. Oke, saya kira itu ya tips-tips kita pada hari ini. Oke, sahabat Adupi, kita terima kasih sekali kepada Pak Nana dan Mas Babai yang telah bercerita tentang pengalaman usaha mereka di UD Badak Benteng. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi pada sobat Adupi semua, dan kita tunggu edisi berikutnya. Terima kasih. Ayo. Terima kasih.